Coba anu ke situ. OTW. Palu Toraja. Bersama rombongan. Halo saudara pemirsa sekalian, selamat jumpa lagi dan selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan menyajikan video tentang perjalanan kami ke Tanah Toraja di awal tahun ini, tanggal 5 Januari 2024, hari Jumat pagi jam 8 kami sudah meninggalkan rumah bersama rombongan kami menuju ke Tanah Toraja. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih 650 km ya. Saat ini kami masih berada di Kota Palu, dan pagi hari ini cuaca hujan gerimis ya. Semalam hujan deras, dan ini di jalan Sisingamangaraja di Kota Palu. Kami mampir untuk mengisi bahan bakar. Suasana SPBU sunyi, bensin Pertalite tidak ada. Terpaksa kami mengisi Pertamax. Inilah SPBU favorit kami karena paling dekat jaraknya dari rumah ya, kurang lebih 2 kilo. Dan sekarang kami telah meninggalkan Kota Palu. Kami berada di kawasan kebun kopi. Jembatan Wentira di depan kami. Kami sedang melintas jembatan legendaris Wentira. Suasana kebun kopi, jalur kebun kopi, cuacanya cerah dan tidak padat. Dan saat ini kami berada di Toboli, kota transit persimpangan menuju ke Manado untuk ke utara dan ke selatan, Poso, Palopo dan seterusnya. Di sini kami saling menunggu ya. Kami adalah rombongan keluarga untuk mengantar jenazah nenek yang meninggal di Palu dan akan dikebumikan di Toraja. Kami berkumpul di sini saling menunggu dengan rombongan-rombongan yang lain. Oh ya, kami sekitar 6 mobil keluarga, dan setiap mobil ditempeli tanda sebagai anggota rombongan. Saat ini kami melintas di Kota Parigi. Suasana Kota Parigi cukup cerah cuacanya. Keadaan jalan juga tidak terlalu padat, dan ini adalah jalan lingkar di luar Kota Parigi. Di kawasan ini adalah merupakan kawasan perkantoran, dan juga ada beberapa rumah penduduk di lokasi ini ya. Mobil yang saya kendarai adalah mobil yang cukup tua ya, mobil Krista keluaran tahun 2003. Di dalam mobil penumpang saya ada 5 orang ya, 1 ibu saya, ada Laras mahasiswa, keponakan Loni mahasiswa, Kiles SD, Muel mahasiswa, semuanya keponakan saya. Dan mereka sampai saat ini masih tetap segar berada di dalam kendaraan. Tidak ada yang mabuk perjalanan. Sementara di depan kami ada jembatan kuning, masih di wilayah Kota Parigi, dan kami akan menuju ke kota. Ya, kota di depan kami yang akan kami tuju berikutnya adalah Tolai. Di situ
masyarakatnya banyak masyarakat Bali ya yang sudah lama berdomisili di daerah ini. Dan beginilah keadaan jalur dari Parigi menuju Tolai. Dan kota utama yang akan kami tuju adalah Poso. Dari Parigi ke Poso kurang lebih 100-an kilometer ya, masih kurang lebih 2 jam perjalanan. Di kiri kanan kita dapat melihat rumah-rumah warga, ada pohon kelapa, perkebunan, sawah, dan jalannya cukup bagus karena ini adalah jalan nasional. Kita lihat marka jalannya berwarna kuning, itu adalah jalan yang berstatus jalan nasional. Rumah-rumah penduduk, ada yang usaha macam-macam ya. Nah, ini sekarang kami sudah berada di kota Tolai. Cukup padat, banyak pertokoan, warung, dan jenis-jenis usaha lainnya. Inilah Tolai. Ya, kami membunyikan klakson sebagai isyarat kepada pengendara lainnya bahwa kami adalah bagian daripada rombongan jenazah. Di depan adalah ambulans dan mobil kami berada pada urutan ketiga dari mobil jenazah rombongan ini. Sementara kita masih berada di kawasan kota Tolai ya. Oh ya, dan sekarang kami sudah sampai di daerah Poso Pesisir. Jam 12 siang, rombongan sudah mulai kelaparan dan kami mampir di sebuah gereja Toraja Ebenezer di kawasan pinggiran Kabupaten Poso ya, belum masuk kota Poso. Nah, di sini halamannya cukup luas dan kami semuanya beristirahat di sini sambil menunggu rombongan mobil lainnya. Ada yang belum sampai di sini. Kami membawa bekal ya, dan bekal kami dibuka di sini dan kami bersama-sama menyantap bekal yang kami bawa. Semuanya lahap karena kelaparan ya dalam perjalanan. Tampak rombongan sudah mulai letih karena perjalanan yang kami tempuh sudah kurang lebih 3 jam ya. Dan matahari cukup terik, panas. Rombongan kami totalnya kurang lebih 30-an mungkin ya. Para bapak-bapak sopir turun merengangkan badan dan para penumpang lainnya saling bercanda, ngobrol satu dengan yang lain sambil mempersiapkan makanan. Ada yang pergi ke belakang untuk keperluan pribadi. Dan beginilah suasana di tempat kami beristirahat ya. Ini merupakan salah satu gereja di halaman dan di teras gereja. Inilah nama gerejanya, Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Kamaesi ya. Halamannya cukup luas. Inilah mobil ambulansnya ya. Kondisi di dalamnya bersama krans bunganya. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan perjalanan menuju kota Poso. Di depan kota Poso kurang lebih setengah jam lagi ya. Kita akan masuk ke ibu kota Kabupaten Poso, yaitu kota Poso. Semuanya sudah naik, duduk di kursinya masing-masing, dan kami keluar dari halaman gereja ini bersama rombongan yang lain, masuk ke jalan utama, dan kiri kanan adalah persawahan yang cukup luas dan subur ya. Pohon pisang di sebelah kiri. Ini adalah
tanjakan sebelum masuk ke Kota Poso. Kondisi jalannya ya masih cukup bagus, lalu lintas tidak begitu padat. Rumah-rumah warga jaraknya satu dengan lain agak berjauhan ya di sini. Dan sekarang kita akan masuk ke Kota Poso. Dan saudara sekalian, beginilah gambaran kondisi situasi di Kota Poso. Cukup ramai ya, ini jalan utama Kota Poso. Kami melintas di tengah-tengah Kota Poso, dan keadaan Kota Poso sekarang sudah cukup kondusif ya, sudah aman. Selama 20 tahun daerah ini cukup rawan ya. Kalau kita melewati Kota Poso ini, kadang-kadang kita merasa cemas, tapi sekarang kondisinya sudah aman, tidak ada lagi kekacauan ya. Ya, Poso, Kota Poso adalah sebuah kota yang cantik. Jalannya bersih, pohon-pohon di sisi jalan membuat jalannya menjadi tidak terlalu panas ya. Ya, pemirsa sekalian, beginilah gambaran Kota Poso. Dan sebentar di depan kita akan melintas di sebuah jembatan yang cukup panjang dan lebar, selebar sungai yang dilalui ya. Ini sungai adalah sungai yang bermata air dari Danau Poso ya, dari Danau Poso. Danau Poso dari Kota Poso. Nah, ini adalah jembatannya ya. Di bawahnya adalah sungai. Sungai kurang lebih 70 kilo ya dari Kota Poso ini. Panjangnya dari kota ini menuju ke Danau Poso sebagai sumber air dari sungai ini. Dan beberapa saat lagi kita akan meninggal Kota Poso menuju tujuan selanjutnya, yaitu Tentena. Kurang lebih 1,5 jam ya, Poso Tentena. Sekarang kita sudah keluar Kota Poso dan kita akan menuju ke Tentena. Sementara mobil ambulans sudah jauh meninggalkan kami, tetapi nanti kami akan bertemu karena memang ambulans ini cukup cukup laju karena mereka sudah menguasai medan ini. Sudah, menurut keterangan Pak sopir ambulans, dalam minggu ini saja mereka sudah 3 kali ke Tanah Toraja. Mana Pak sopir? Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak sopir. Banyak yang masyarakat Toraja di Palu ingin tahu suka dukanya mengantar tabe nenek leh. Jadi tadi 3 kali sudah dalam minggu ini. Sudah berapa lama bawa ambulans? 5 bulan ya? Sebelumnya? Oh, itu Toraja. Oke, mudah-mudahan betah kerasan ya. Selamat bekerja. Semoga ini kan bagian pelayanan ya, melayani masyarakat dengan baik. Di mana kampung itu Toraja? Ketekesu. Oh, Sanganta? Tidak. Palulun ya. Oke. Bersemangat lah. Ya, itu tadi Pak sopir kita memberikan support ke beliau supaya beliau bisa konsentrasi dan perjalanan. Ini adalah situasi di pegunungan antara Poso dengan Tentena, dan kami rehat sejenak di sini sambil menunggu rombongan yang lainnya. Daerah ini bernama Tampo Madoro, sebuah kawasan perkebunan dan hutan. Rumah penduduk di sini
jarang ya. Ini termasuk kawasan perkebunan dan hutan. Di sini kebetulan ada Pak Lukman. Halo guys. Yang berusaha warung di sini, ya. Beliau mengizinkan kami untuk rehat sejenak di warung beliau, dan kami sempat bercakap-cakap dengan Bapak pemilik warung ini, yaitu Pak Lukman. Di sini sedang musim mangga ya. Inilah Pak Lukman, pemilik warung di sini. Di belakang ada perkebunan beliau. Bang ini Pak ya? Iya. Dengan Pak siapa? Ya. Pak siapa? Namanya Pak? Pak Lukman. Seberapa tahun sini Pak? 2 tahun. Berapa? 2 tahun. Oh, buka kios sini 2 tahun. Tapi kampung di mana? Situ. Oh, dari kecil di situ. Iya. So kelahiran sini. Ini so Tampo Madoro namanya? Oh. Siapa Toraja Pak? Anak mantu? Oh, bagaimana? Baik-baik juga orang Toraja? Oh, Pak ya? Yang baik semua ya? Ya, sekali lagi terima kasih Pak Lukman untuk tumpangannya ya. Dan selanjutnya rombongan kami melanjutkan perjalanan ke Tentena. Kondisi jalan di daerah ini dalam perbaikan ya. Jalan ini nampaknya akan dilebarkan. Masih ada kendaraan-kendaraan dan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Kita lihat jalannya. Untung saat ini tidak hujan ya. Mungkin akan becek kalau hujan. Dan rombongan kami saat ini bersama-sama. Di belakang juga masih menempel rombongan yang lainnya, masih bisa mengimbangi ambulans ya. Ada kalanya kami juga terpisah dari ambulans dan kami tidak terlalu memaksakan diri untuk menjaga kondisi penumpang, dan demi keselamatan kami di perjalanan tidak terlalu euforia di dalam melakukan konvoi ini. Yang penting saat memasuki Toraja nanti kami bisa tetap bersama-sama tiba di kampung halaman. Nah beginilah saudara, kami percepat ya kondisi biar Anda sekalian bisa melihat bagaimana gambaran kondisi perjalanan antara Poso ke Tentena. Tentena adalah kota wisata ya, wisata favorit di Kabupaten Poso ya, di mana objek wisatanya adalah Danau Poso, danau terbesar nomor 2 di Indonesia kalau tidak salah begitu ya informasinya. Danau ini cukup unik ya, karena di pesisirnya atau pinggir danau itu bukan berupa tanah atau jurang, tetapi pasir, dan pasirnya menyerupai pasir-pasir di laut. Ada juga beberapa sisinya yang terdiri dari tebing-tebing atau lainnya ya. Dan akhirnya kita tiba di kota Tentena. Adalah kota kecil yang indah, ramah, damai, nyaman. Dan kami akan beristirahat di rumah kerabat kami di sini sambil menunggu ambulans yang rupanya kesasar di lorong sebelah. Inilah lorong untuk menuju ke rumah kerabat kami di sini. Paman kami, Om Anton sekeluarga menyambut kami dengan senang hati di sini, dan sebelumnya kami telah pamit dan koordinasi dengan beliau. Inilah beliau menyambut kami di pintu gerbang kediaman beliau, dan kami akan beristirahat sejenak di sini kurang lebih 1 jam ya, ngopi-ngopi, makan pisang goreng ya, karena saat ini adalah sekitar pukul 5 sore, jadi waktunya snack. Oke, tos. Ya, inilah kepala rombongan kami, Bapak Ishak Kadang.
Silakan Om. Selain tuan rumah, kami juga disambut oleh Bapak Pendeta di sini. Adalah pendeta dari keluarga di sini di salah satu gereja Toraja di Tentena, ya. Dan Bapak Pendeta ini mendoakan kami ketika kami akan meninggalkan rumah ini. Selain pisang goreng, kami juga dijamu dengan pisang rebus. Nah, ini mereka sedang berebutan mengambil pisang rebus untuk bekal di mobil mereka masing-masing. Ya. Dan sebentar lagi kami siap-siap akan berangkat. Bapak Pendeta akan memimpin kami di dalam doa demi kelancaran perjalanan kami, ketenangan di dalam perjalanan, dan tentunya biar semuanya bisa berhati-hati. Begitu kan Pak Sopir? Takunya Papua. Uang dia sobat yang mau tuh dia. Aman. Musik awakan. Tidak di mobil. Air gelas Ada. Kalian makan. Babu kecium tangan. Oke semua. Hahaha, berisik banget saudara ya. Ya begitulah gaya anak Palu, bercanda, bercengkrama dengan orang yang lebih tua, tapi tetap menjaga sopan santun, gitu kan? Selamat tinggal Tentena. Kalau mau ikut ini, setengah mati. Malam sudah ini. Kan dia cepat juga, baru dia istirahat toh. Dia tunggu kita. Dan selanjutnya adalah giliran kami untuk meninggalkan rumah kerabat di Tentena. Sekarang kita sudah masuk ke jalan nasional lagi, jalan penghubung Tentena, dan kota selanjutnya atau daerah selanjutnya yang menjadi target adalah Taripa. Kalau tidak ada halangan, perjalanan kami ke Taripa kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ya. Kemungkinan kami akan makan malam di sana. Oke, selamat tinggal Tentena. Dan inilah perjalanan Tentena Taripa. Ya, beginilah nasib dalam perjalanan saudara-saudara sekalian. Kadang lancar, kadang ada hambatan. Dan pada malam hari, ketika 2 kilo lagi akan masuk ke desa Taripa, ada kemacetan, ya.
kita lihat ada banyak kendaraan yang terhambat di sini. Untunglah semuanya bisa teratasi dan kami bisa mampir di warung kerabat kami juga ya, di Taripa, di rumahnya Bapak Tola. Di sini kami juga sebagian ada yang mau membeli pop mie, indomie, sebagian juga masih ada yang memakan bekal yang dibawa dari Palu ya. Beginilah keadaan desa Taripa. Di sini adalah pusat penjualan buah-buahan sebelah sana ya. Halaman parkir di warung ini cukup luas dan semua rombongan kami berada di warung ini. Kita lihat semuanya sibuk mengambil jatahnya masing-masing. Saudara Pao melepas lelah berbaring sejenak dan saya pesan pop mie. Nah, ini adalah pemilik warungnya. Bukan, ternyata bukan itu pemiliknya, itu adalah rombongan juga ya. Begitu lahap ya, kelaparan di jalan. Walaupun lelah, letih, lesuh, tapi bersama-sama rombongan saling bercanda, bercengkrama, tidak terasa lelahnya. Oke, kita makan dulu ya, saudara. Apakah Anda sudah makan? Selepas santap malam di Taripa, kami melanjutkan perjalanan dan desa selanjutnya yang menjadi tujuan adalah Pendolo. Ya, kurang lebih 2 jaman juga ya. Ketika melanjutkan perjalanan ke Pendolo, kami diliputi dengan cuaca yang kurang baik. Ada hujan ya. Dan ketika masuk di pompa bensin Pendolo, kebetulan kami adalah rombongan yang sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, sehingga di dalam pengisian bahan bakar kami bisa mendapatkan bahan bakar untuk semua kendaraan rombongan jenazah ini. Terima kasih Pak Salim. Mohon maaf, perjalanan kami di seputaran Pendolo tidak dapat kami liput sepenuhnya karena kameramen kami sudah lelah, sudah tidur. Jadi tidak ada hal yang menonjol dalam perjalanan kami. Hanya hujan deras meliputi perjalanan kami ketika memasuki daerah Pendolo. Dan Pendolo ini adalah desa terakhir ya untuk wilayah Sulawesi Tengah, dan di tanjakan di bukit akan masuk wilayah perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Ya, barangkali ini adalah sekedar gambaran perjalanan kami menuju Pendolo. Pendolo ini berada di bagian selatan dari Danau Poso. Singkat cerita, kurang lebih 2,5 jam kami menaklukkan tanjakan Pendolo Kayu Langi, tanjakan yang cukup ekstrim untuk jalur ini, dan kami beristirahat di Tarengge. Kemudian kami lanjutkan lagi perjalanan menuju kota selanjutnya adalah kota Palopo yang akan ditempuh kurang lebih 150-an kilo ya, dan kondisi malam hari sekitar jam 3 malam, 3 dini hari. Kami melintas di jalur Trans Tarengge Palopo. Dan saudara, sekitar jam 5 pagi kami tiba di puncak antara Palopo Tanah Toraja. Ini adalah tempat peristirahatan favorit di puncak Palopo ya. Ke Toraja, Kabupaten Toraja Utara kurang lebih masih 20-an kilo lagi ya. Kami beristirahat sejenak, sarapan dan keperluan-keperluan pribadi lainnya.
Dan di depan matahari belum terbit. Warung ini menghadap ke jurang ya. Sisi belakangnya menghadap ke jurang. View-nya cukup bagus sambil menanti matahari pagi. Gratis saya masuk. Hah? Tidak ada, aku pesannya lebih saja. Ini rombongan kami tidak sabaran ya. Mereka tidak sabaran, mereka langsung ke dapur. Hai guys. Mereka menduduki dapur warung di puncak ini. Kurang. Jadi ringan kerjanya, Bu. Ya, ini detik-detik dapur warung di puncak dikuasai oleh rombongan kami. Ya. Rombongan saya. Dan saudara sekalian, matahari sudah mulai terbit dan kondisi jalan masih sepi. Beberapa rombongan kami ada yang mandi dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Dan tampak cuaca cerah, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Di kejauhan adalah kota Palopo. Ini adalah daerah yang berada di ketinggian ya, karena menuju ke Toraja kita akan melalui tanjakan ekstrim lagi, tantangan terakhir. Nah, mulai kelihatan ya. Dan sementara Indomie yang dibuat oleh rombongan kami sendiri di dapur ibu tadi sudah siap disajikan dan mereka sarapan pagi. Enak ini Om. Sudah tiba di puncak. Sarapannya dibuat sendiri, bukan dibuatkan oleh pegawai Giles mau. warung. Giles roti deh. Lengkap ya. Ini mie campur roti. Ah. Iya, orang bisa dicelup kakak. Ada. Dicelup di poni. Oke, jeruk. Tidak. Wah, mahal. Drama mie, Nenek mau. Cukup lama kami beristirahat di sini, kurang lebih 1 jaman ya, sambil berkoordinasi dengan keluarga di Tanah Toraja di dalam pertemuan nanti di Kota Rantepao. Ada yang menyambut kami di Kota Rantepao untuk bersama-sama dalam iring-iringan menuju ke Tanah Toraja di Desa Rembon.
rombongan bergerak lagi setelah sarapan di puncak. Bukan puncak Bogor ya, puncak Palopo Rantepao. Sini ada tugu peringatan Peringatan apa ini? bencana longsor beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu. Sirene ambulans sudah dibunyikan. Kurang lebih 10 kilo lagi kita masuk ke perbatasan Toraja Utara, Kabupaten Palopo, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu. Iso 2 malam pulang di atas. Di depan itu Nah memang lu paling anu sukses di ambulans itu. Saya pernah alami dulu. Ya saudara, kita nantikan detik-detik penyambutan, bagaimana situasi suasana penjambutan rombongan Yang dipimpin oleh berduka Christian dari arah Kota Palu, atau kali ini dari Palu ya, bukan cuma dari Palu, biasanya dari Kendari juga. Ini Borindo. Detik-detik penyambutan di bawah sebentar lagi. Borindo baru sudah berapa? Masyarakat, kerabat dan masyarakat biasanya menunggu di lokasi yang strategis untuk pertemuan. Oke, baik, selamat pagi saudara-saudara. Kita sudah, rombongan kami update rombongan kami yang kemarin berangkat di Palu. Hari ini jam berapa ya? Jam 6.40. Kami sudah masuk wilayah Kabupaten Toraja Utara. Nah, inilah gambaran wilayah Toraja Utara. Adalah saudara kembar dari Kabupaten Toraja. Kita lihat rumah Toraja sudah bermunculan satu persatu, menandakan bahwa kita benar-benar sudah berada di wilayah Toraja ya, kabupatennya Toraja Utara. Nah, sementara rombongan kami ini sudah memasuki, semuanya sudah berkumpul. Dalam perjalanan kemarin terpisah-pisah, sekarang kami sudah rapatkan barisan, formasi sudah terbentuk untuk bertemu dengan keluarga dan warga kerabat yang akan menyambut kami di seputaran di depan ini. Nah, ini sudah ada satu persatu. Ya, ini kita nantikan detik-detik kami bertemu dengan kerabat dan tetangga kampung. Masa di mana ini? Yang sudah di Masa tonton? iya masuk Tondon. Ini daerah Tondon, Sanggalangi. Mungkin ya, kalau salah dikoreksi.
soal wilayah. Yang penting ini sudah Toraja Utara. Nah ini ya, kita lihat alam yang merupakan simbol kebanggaan tiap-tiap keluarga di tanah Toraja. Mereka merantau kemana, ke seluruh dunia, dan rezekinya sebagian disisihkan untuk membangun tongkonan. Nah ini kita lihat ada yang baru membangun. Jadi penyambutan seperti ini adalah merupakan sudah dari bertahun-tahun ya, sudah jadi tradisi. Ini untuk dari arah wilayah wilayah timur. Kalau dari selatan dari Makassar itu di Salubarani. Masih siaran? Tidak. Aduh. Dia masih lagi di situ. Pemirsa, BNPB menghalangi rombongan mengambil alih pimpinan. BNPB mengambil alih pimpinan di depan koridor. BNPB mengambil alih pimpinan rombongan, serah terima dari mobil ambulans. Pemirsa sekalian, sekarang kami memasuki ibu kota Kabupaten Toraja Utara, yaitu kota Rantepao. Di kanan tadi ada simbol ikon kota Rantepao ya, miniatur rumah tongkonan. Beginilah wujud dari ibu kota Toraja Utara, Rantepao. Dulunya kabupaten ini menyatu dengan Kabupaten Tanah Toraja, sekarang sudah dimekarkan. Dan kota Rantepao adalah ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Beberapa keluarga saudara sudah mulai masuk bergabung dengan rombongan kami menuju ke Kabupaten Tanah Toraja. Ya. Kita nampaknya sudah memasuki Kabupaten Tanah Toraja. Dan sebentar lagi menuju ke kampung halaman di Desa Rembon ya. Oh belum ya, kita masih kota Rantepao. Tadi ada ikon ini Kabupaten Tanah Toraja perbatasan ya. Sekarang mereka telah berpisah secara pemerintahan, tapi secara adat tidak berbeda jauh. Keadaan rumah-rumah tongkonan menghiasi sepanjang jalan Kabupaten Toraja Utara maupun Kabupaten Tanah Toraja ya. Oke saudara, silakan menyaksikan perjalanan kami, tinggal beberapa saat lagi.
kita tiba. Waduh. Motor-motor. Sial atau? Kita akan belok kanan. Kalau terus adalah pusat di kota Makale, ibu kota Tanah Toraja. Kita belok ke kanan ke arah barat dari kota Makale ini menuju ke Kecamatan Rembon. Ya, kita sudah melewati jembatan dan beginilah kondisi jalan ke Kecamatan Rembon, kampung halaman kami. Jalannya cukup bagus, beraspal, dan saudara, ini adalah juga akan menjadi, atau sekarang statusnya adalah jalan nasional ya, karena dari sini kita bisa menuju ke Mamasa, lanjut ke Provinsi Sulawesi Barat ya, merupakan salah satu pintu gerbang alternatif ya, selain Salubarani bagian selatan, Kaleakan di bagian timur, dan untuk poros ini adalah dari sisi barat ya, kalau masuk ke Toraja dari arah Mamuju. Demikian saudara. Kokang, daerah sini dikenal dengan nama Kokang, dan sebelah kanan adalah kediaman nenek kami, dan kami lanjut ke rumah duka. Beberapa saat lagi akan tiba, kurang lebih sekitar 2 kiloan ya. Ini adalah Kecamatan Rembon ya, Kecamatan Rembon. Bagi yang belum pernah ke Rembon, inilah kondisi jalan dan suasana di Rembon. Dan perlahan-lahan mobil-mobil rombongan sudah bersiap-siap, perlahan-lahan akan tiba di rumah duka. Ya, demikian saudara. Kecepatan mobil sudah berkurang dan kami tidak tahu berapa mobil yang mengikuti kami di belakang, dan untunglah kami tidak terlalu jauh dari mobil jenazah dan kami bisa memilih tempat parkir di sini. Dan demikian kami tiba, puji syukur kepada Tuhan, kami bisa tiba dengan selamat. Dan selanjutnya rombongan akan turun dan mengikuti prosesi selanjutnya. Demikianlah saudara sekalian liputan perjalanan kami dari Palu menuju ke Tanah Toraja. Semoga video ini bermanfaat, dan video tentang penyambutan dapat Anda saksikan pada video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton.